Apa kabar sama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ara akan kembali mereview film Korea yang diperankan oleh Ma Dong-seok yang berjudul Champion. Film bergenre drama dan sport ini juga diperankan oleh sederet artis ternama seperti Han Ye-ri dan Kwon Yul. Film dibuka dengan kehidupan malam di sebuah klub di Los Angeles di mana pemeran utama kita, Mark, bekerja sebagai security di situ. Ia kemudian mengamankan orang yang menimbulkan keributan di situ yang ternyata merupakan kenalannya. Jin-ki berusaha membujuk Mark yang katanya dikeluarkan dari Liga Amerika untuk ikut lomba panco di tempat Mark bekerja sekarang. Meski tampangnya ogah-ogahan, Mark akhirnya ikut adu panco di situ yang kemudian berhasil dimenangkannya. Lawan Mark gak terima, dikalahkan begitu saja dan menimbulkan sedikit keributan. Sedangkan Jin-ki setelah mengambil uang taruhan tanpa basa-basi langsung pamit dan meninggalkan Mark yang akhirnya kena pecat oleh si bos. Mark yang kini bekerja sebagai satpam di sebuah supermarket kembali ditelepon oleh Jin-ki yang sudah berada di Korea. Jin-ki menawarinya kesempatan untuk mengikuti turnamen panco Korea, di mana peserta yang berhasil mencapai babak final akan mendapat undangan turnamen dunia dengan membawa salah satu medalinya. Mark pun memutuskan untuk kembali ke Korea dan langsung dijemput oleh Jin-ki. Jin-ki lalu membawa Mark untuk makan prasmanan yang ternyata, ini sih numpang makan di hajatan orang. Mana Mark nggak nanggung-nanggung makannya. Yang punya hajat aja sampai bingung tuh. Lihat dua tamu tak diundang ini. Di sini, Jin-ki menjelaskan bahwa jika ingin berhasil, mereka harus mendekati Yo Chang-soo, rentenir yang menyukai taruhan olahraga. Mark yang paham bahwa itu tentang judi, langsung menolaknya. Namun Jin-ki malah ngeles nih bilang bahwa itu hanya bisnis dan tetap berusaha membujuk Mark untuk mengikuti rencananya. Jin-ki mengajak Mark jalan-jalan. Niatnya sih mau nyenengin Mark ya. Tapi respon Mark malah katanya dia berasa capek banget kayak habis pulang kerja. Jin-ki juga masih menyiapkan satu kejutan lagi buat Mark, yaitu alamat menuju rumah ibu kandung Mark. Dan kemudian Mark yang berusaha untuk menyalakan TV malah menyalakan yang lain nih. Pusing-pusing deh tuh goyang-goyang terus. Nah, ini nih yang namanya Yo Chang-soo, si rentenir besar yang dimaksud oleh Jin-ki tadi. Wah, Jin-ki ternyata nggak buang-buang waktu nih buat ngedeketin si rentenir. Dan meski gegabah, tindakannya itu berhasil membuat dirinya dibawa ke atap dan digantung terbalik. Sampai akhirnya Jin-ki menyinggung soal situs taruhan online yang tentunya melibatkan banyak uang. Jin-ki juga meyakinkan bahwa Mark sepenuhnya berada di bawah kendalinya, asal Chang-soo mau memberikan 10% keuntungan yang didapatnya. Mark sendiri ternyata lagi nyari alamat yang kemarin dikasih Jin-ki. Walau ragu dan sempat hendak mundur, Mark akhirnya berhasil menemukan rumah itu. Lagi galau-galaunya mau mencet bel, Mark dikejutkan dengan kedatangan sepasang kakak beradik yang mengaku tinggal di situ, di rumah sang nenek. Mark akhirnya meninggalkan tempat itu karena Jin-ki memanggilnya untuk bertemu dengan Chang-soo yang kini sudah setuju untuk menjadi sponsor Mark. Di tempat lain, ibu dari anak-anak tadi sedang menjalani kesibukannya menjaga toko. Lalu salah satu temannya berkata bahwa ia hendak ikut judi panco. Temannya itu juga bercerita bahwa ia mendengar rumor kalau pegulat panco ini merupakan pria Korea Amerika yang pernah diadopsi. Di lantai atas tempat judi panco itu berlangsung, Mark dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Chang-soo memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan pria ini mengumpulkan teman-temannya guna meramaikan situs judi online yang akan ia buat. Dan kini Jin-ki dan Mark pun mendapat dukungan dari pohon duit Chang-soo. Berkat hal itu, mereka akhirnya menikmati hotel dengan fasilitas yang bagus. Bahkan Mark yang awalnya menolak karena alasan mual dengan kursi kasur yang bergetar, sampai keenakan begitu tuh. Sehingga saat Jin-ki membicarakan tentang perintah Chang-soo yang menyuruh Mark kalah di ronde kedua pun tidak didengarnya lagi. Soo-jin yang baru pulang sibuk mencari sesuatu. Wah,
ternyata ia mencari kotak berisi foto-foto lama. Junhee dan Junhyung pun berpamitan untuk pergi sekolah dan di luar, mereka kembali bertemu dengan Mark yang gagal ngumpet. Mark sempat bertanya, apakah nenek mereka bernama Lee Jong-suk yang langsung diiyakan oleh Junhee. Perkenalkan, ini Kombo, atlet panco nomor 1 di Korea yang diminta Changsu untuk datang dan mengecek Mark. Marknya sendiri malah ngebuntutin Sujin nih. Tapi, pas Sujin mau menghampiri sambil membawa kotak yang tadi ditemukannya, Mark malah keburu kabur sambil mengajak makan. Jin-ki kembali membicarakan keinginan Changsu yang memintanya kalah di ronde kedua, yang ia sebut hanya sebagai bagian dari pertunjukan. Meski bersikap cuek, Mark menyanggupi permintaan Jin-ki. Sebelum pertandingan dimulai, Jin-ki kembali mengingatkan Mark untuk kalah di ronde kedua. Dan ternyata, Kombo sudah hadir di sana untuk menilai Mark. Melihat teknik Mark, Kombo langsung menyadari bahwa Mark adalah seorang profesional. Tanpa diduga, Sujin datang ke tempat itu dan menarik perhatian si rentenir, membuat Mark yang seharusnya kalah malah kembali memenangkan babak itu. Jin-ki yang panik berusaha untuk membalikan keadaan dengan mengajak Kombo bertarung melawan Mark. Namun, hal itu sia-sia karena baik Mark ataupun Kombo tidak mau melakukannya. Mark bahkan pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. Jin-ki yang khawatir memohon agar mereka meminta maaf kepada Changsu. Namun diabaikan begitu saja dengan alasan ia tidak suka pada pria itu. Jin-ki yang putus asa malah mendatangi Sujin dan langsung menanyakan hubungannya dengan Mark. Belum selesai ia berbicara, Jin-ki malah didatangi oleh Changsu yang melemparinya dengan barang-barang milik mereka. Di saat yang bersamaan, Mark datang dan mengalahkan semua orang-orang Changsu. Sayang, polisi datang dan Changsu malah kabur setelah melimpahkan kesalahannya pada Mark. Sehingga kini, Jin-ki dan Mark pun ditahan di kantor polisi. Jin-ki berusaha menjelaskan bahwa Mark adalah atlet panco Amerika yang datang ke Korea untuk berkompetisi. Tapi polisi ini nggak percaya nih guys. Sampai akhirnya Jin-ki mengusulkan agar si polisi membuktikannya dengan adu panco melawan Mark. Yang tentunya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Mark. Saat itulah Sujin dan anak-anak datang. Berbekal paspor Mark yang tadi tertinggal di tokonya, Sujin memverifikasi identitas Mark. Ia juga mengatakan bahwa Mark adalah putra ibunya yang dulu diadopsi karena kondisi ibu mereka yang sedang susah. Polisi pun menanyakan keberadaan sang ibu. Ternyata ibu mereka baru saja meninggal 1 tahun yang lalu karena kanker. Sujin menambahkan bahwa Mark datang untuk membantunya yang juga baru kehilangan suami. Mark yang masih syok hanya dapat bertanya mengenai kebenaran Sujin yang mengaku sebagai putri ibunya. Dan atas usul Jin-ki, juga ajakan dari Junhee, Jin-ki dan Mark pun menginap di tempat Sujin. Mark melihat-lihat area tempat tinggalnya dulu. Tidak mau ketahuan sedang mengintip Mark, Sujin segera kembali. Namun ada pelajar yang malah nongkrong di situ. Para berandalan kecil yang tadinya songong ke Sujin, auto ngacir saat melihat Mark. Sujin berusaha ngobrol dengan Mark, tapi karena sama-sama canggung, Mark malah berkata akan pergi karena tidak mau membuat Sujin tidak nyaman. Anak-anak yang kagum melihat medali Mark malah refleks menyembunyikannya saat mendengar ada yang datang. Mark yang ternyata datang untuk mengambil tasnya pun bingung karena paspor dan uangnya tidak ada. Junhee berusaha menahan Mark dan mengajaknya makan bersama, yang ditolak Mark secara halus. Dan saat di luar, ia bertemu kembali dengan anak buah Changsu yang ternyata mau menagih hutang Sujin. Mark mencegat mereka dan menyuruh mereka pergi karena di rumah hanya ada anak-anak. Saat si kecil berusaha bersikap sopan karena pernah menyaksikan langsung saat Mark marah malam itu, si pintar malah songong nih, sampai akhirnya Mark kembali turun tangan. Wah, ternyata anak-anak melihat kejadian barusan dan kembali mengajak Mark untuk makan bersama. Tidak tega melihat menu makan anak-anak, dia pun memasakkan mereka burger yang ternyata nggak enak dong. Mark akhirnya mengajak mereka makan di luar dan berhubung uangnya dipegang Jin-ki, ia pun membawa anak-anak makan prasmanan. Ya salam, pakai menang undian lagi.
Jin-ki yang lagi kebingungan karena kehilangan sponsor gak kehabisan akal. Sekarang dia malah ngehubungin temannya yang bekerja di studio penyiaran. Ada agenda apa ya si Jin-ki? Keesokan harinya, anak buah Chang-soo yang kembali datang buru-buru kabur saat melihat Mark tengah berlatih di tangga. Dan Mark malah dihadapkan pada situasi Soo-jin ganti baju sembarangan. Membuat Soo-jin langsung marah sehingga Mark memutuskan untuk pergi keluar. Di luar, ia kembali bertemu si kecil dan si pintar yang tanpa ragu langsung pergi tanpa Mark harus berbicara. Chang-soo yang sudah kehilangan jagoannya malah bilang ke si kacamata kalau dia mau merekrut teman satu tim combo dulu yang didiskualifikasi karena penggunaan steroid dan kini mendekam di penjara. Pria bernama Punch ini bahkan terkenal selalu menghancurkan tangan lawannya. Memanfaatkan anak-anak, Jin-ki membujuk Mark untuk mengikuti kompetisi adu panco melawan atlet nasional di Busan. Elah, pakai ngebujuk segala. Jelas-jelas dia udah daftarin Mark, makanya paspor sama uang Mark dia bawa-bawa. Mereka pun akhirnya menuju Busan dan melihat Soo-jin yang membawa mobil dengan kaku akibat traumanya. Mark pun mengajari adik ketemu gedenya itu sampai Soo-jin menjadi lebih lancar. Oke. Ternyata di kompetisi yang mereka hadiri berjudul Combo versus Busan. Sehingga kini Mark pun bertarung melawan Combo, bahkan berhasil mengalahkannya. Pada kesempatan itu, mereka juga bercengkrama dengan tim Combo yang ngakunya masih umur 20-an nih. Wah, kayaknya mereka harus ikut filter How Old Do I Look deh. Dan sebelum kelupaan, colek dulu dong tombol subscribe-nya untuk mendukung channel Ara. Jangan ketinggalan juga untuk like, share, dan komen ya guys, biar makin rame. Berkat perjalanan ke Busan, Mark mendapat kenangan berharga bersama keluarga barunya. Ketegangan di antara Soo-jin dan Mark juga perlahan mencair. Ternyata tujuan Jin-ki menghubungi temannya di studio penyiaran adalah untuk mempublikasikan kisah perjuangan Mark, termasuk tentang tuduhan palsu karena rasisme yang Mark dapatkan, sehingga ia dikeluarkan dari Liga Amerika beberapa tahun yang lalu. Di saat hubungan Mark dengan keluarganya semakin membaik, tidak demikian halnya dengan Jin-ki dan sang ayah. Nggak taunya Mark ikutin Jin-ki nih. Di sini akhirnya Jin-ki berkata jujur tentang kondisi keluarganya yang tengah terpuruk. Sang ayah bangkrut karena ditipu, ibunya yang kabur, serta teman-temannya yang kompak menjauhinya. Sampai akhirnya ia melihat taruhan panco dan di saat itulah ia mengingat Mark dan langsung menghubunginya. Ternyata kondisi Jin-ki tidak lebih baik ya dari Mark. Sesudah itu Jin-ki lagi-lagi melakukan tindakan nekat dengan mendatangi Chang-soo dan kembali menawarkan agar Chang-soo mensponsori Mark. Hasilnya, ia dilempar begitu saja oleh punch yang ternyata berhasil didapatkan oleh Chang-soo. Sementara itu, Soo-jin mengajak Mark untuk pergi besok yang tentunya diiyakan oleh Mark. Sedangkan Jun-hyung yang teringat bahwa neneknya suka mengirim email kepada Mark, langsung memberitahu sang paman. Dan melalui email itu Mark pun menemukan fakta bahwa Soo-jin bukanlah putri ibunya, melainkan pegawai toko sang ibu. Tidak tega melihat kesulitan Soo-jin, ibu Mark mengundang mereka untuk tinggal bersama. Mark tampak amat terpukul ya, terlebih ketika sang ibu menuliskan penyesalannya yang belum berhasil menepati janji untuk membawa Mark kembali. Alhasil, suasana di mobil keesokan hari pun menjadi suram karena malam yang berat bagi Mark maupun Jin-ki. Suasana hati Mark pun nampak semakin suram saat ternyata Jin-ki dan Soo-jin membawa Mark ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu. Mark yang sudah tidak tahan langsung mempertanyakan alasan Soo-jin membohonginya dan menegaskan bahwa Soo-jin bukanlah adik kandungnya. Mark bahkan setengah mati menahan air matanya saat berkata bahwa ia benar-benar berpikir kalau akhirnya ia memiliki keluarga. Soo-jin meminta maaf, namun karena perasaannya yang tulus kepada ibu Mark, ia pun bersikeras bahwa ia adalah putri sang ibu. Mark yang terlanjur kecewa memilih untuk pergi.
Meski begitu, tidak satu hari pun dilewatinya tanpa berlatih, dan Jin-ki memutuskan untuk memberi sedikit ruang bagi Mark untuk menenangkan diri. 1 minggu menjelang kompetisi, semua orang pun semakin fokus untuk berlatih. Well, kecuali si Punch ya, yang malah sibuk suntik botox tuh. Hari pertandingan pun tiba. Junhee dan Jonghyun berusaha membujuk ibu mereka untuk menghadiri pertandingan itu. Namun Sujin hanya meminta maaf kepada mereka. Di tempat pertandingan, Jin-ki menahan Mark yang baru saja tiba untuk berbaikan kembali. Mark yang memang berhati Hello Kitty akhirnya luluh meski wajahnya tetap sangar. Mereka juga bertemu combo beserta timnya dan saling bertegur sapa. Tidak seperti Changsu dan Punch nih yang lagaknya selangit. Nggak usah belagu-belagu deh lu Tong, digibeng Mark juga mental. Pertandingan pun dimulai di mana Mark, Combo, dan Punch tampak mendominasi pertandingan. Sayang, para pemuda berumur 20-an ini harus berhadapan dengan Punch dan berakhir dengan dicederai oleh Punch. Dan melihat kekuatan Mark, si pohon duit langsung mewanti-wanti Changsu untuk memastikan agar Mark jangan sampai menjadi masalah. Changsu pun memutuskan untuk membayar Jin-ki agar menghentikan Mark dengan tas besar di tangannya. Jin-ki menghampiri Mark yang mendapat masalah pada tangannya. Jin-ki dengan jujur mengatakan jika Mark mengalah dari Punch, mereka akan dibayar sebanyak $200.000. Mark segera menyuruh Jin-ki untuk mengembalikan uang itu dan menjelaskan betapa pentingnya pertandingan ini untuknya. Astaga, anak-anak nekat dong datang ke pertandingan dengan alasan mau mengembalikan medali milik Mark. Untungnya mereka bertemu dengan teman ibu mereka yang langsung mengabari Sujin. Pertandingan antara Mark dan Combo pun berlangsung dengan seru. Walau tali yang mengikat tangan mereka sempat putus. 봅니다. 원래 저런 거 잘 안 하는 선수인데요. 그만큼 Mark kembali memenangkan pertandingan itu. Jin-ki yang sedari tadi galau gara-gara penawaran Changsu kini malah dipukuli karena ia memutuskan untuk mengembalikan uang yang tadi sudah diberikan. Beruntung Mark melihatnya dan tanpa sepatah kata segera menolong Jin-ki. Kini ia pun berhadapan dengan Punch. Punch yang mukanya emang minta di-punch lagi-lagi bikin ulah dengan mencederai tangan Mark. Sehingga wasit pun memasang tali. Mark yang hampir kalah seolah mendapat kekuatan saat melihat adik dan keluarganya datang untuk mendukungnya. Sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan Punch dan lahir sebagai juara baru. Di tengah sorak-sorai itu, kita juga dibuat puas dengan menyaksikan nasib si pohon duit yang kehilangan banyak uang dan Changsu yang mendapat hadiah dari si kacamata. Di atas panggung, Mark kembali diwawancarai dan diminta untuk mengucapkan pesan untuk ibunya di surga. Dengan berlinang air mata, Mark meminta maaf karena ia terlambat datang dan berterima kasih kepada sang ibu karena mendapatkan keluarga baru. Terakhir, ia berulang kali mengatakan bahwa ia merindukan ibunya. Film pun ditutup dengan Mark yang menghadiri pertandingan dunia adu panco mewakili Korea. Wah, salut sih sama kebaikan serta kebesaran hati Mark yang tidak menyimpan dendam ataupun hal-hal negatif lainnya, meski hidupnya sama sekali tidak mulus. Satu hal yang dapat kita petik, yakni fokuslah mengejar mimpi kita dan buang jauh-jauh segala hal negatif agar tidak membebani langkah kita di dalam mencapai tujuan kita. Ketekunan serta kegigihan Mark juga membuktikan bahwa ia merupakan seorang pemenang sejati. So, bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Jangan lupa juga untuk menonton full movie-nya ya di platform kesayangan kalian. Dan terakhir, salam pecinta film.